wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Sirah As-Sahabah yang kita ambil dari kitab As-Sahabah karya Asy-Syaikh Abu Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia yang dulunya beragama Yahudi. Beliau di antara sahabat Nabi yang dari Bani Israel. Ya, tokoh sahabat yang kita pelajari kali ini adalah sahabat Nabi yang rasnya bukan dari Arab, tetapi beliau sukunya adalah Bani Israel. Beliau adalah Sayyiduna Abdullah ibn Salam. Beliau adalah Abdullah bin Salam. Atadruna man huwa ya ibadallah? Tahukah antum semuanya siapakah Abdullah bin Salam? Huwa Abdullah bin Salam alladzi kana Yahudiyan thumma aslam. Beliau adalah Abdullah bin Salam, dulunya seorang yang beragama Yahudi, fa aslam, lalu beliau masuk Islam. Huwa al-imam, beliau adalah seorang imam, rabi kalau bahasa sekarang ya. Artinya pemimpin agama Yahudi, ulamanya Yahudi, alimnya Yahudi. Al-habr awal hibr, jadi ulamanya Yahudi. Al-masyhud lahu bil jannah, beliau termasuk sahabat yang secara nama dinaskan Nabi masuk surga. Jadi Abdullah bin Salam ini termasuk di antara sahabat Nabi yang secara teks namanya itu disebut Nabi bahwa beliau adalah penghuni surga. Min khawasi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi yang spesial, yang punya hal khusus yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Wa hadisuna an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu sayakunu an islamihi wa manaqibihi. Pembicaraan kita tentang Sayyiduna Abdullah bin Salam itu mengenai dua hal. Yang pertama mengenai sejarah keislamannya. Kok bisa Bani Israel, orang Yahudi, kok masuk Islam? Kan jarang itu. Mungkin di masa Nabi orang Yahudi yang masuk Islam mungkin, ya, yang sering ditulis sejarah mungkin nggak sampai 10 jari saja ini. Apa namanya, bisa nyebut satu-satu. Artinya sangat apa? Sangat sedikit yang diketahui sejarah ya. Yaitu keislamannya dan keutamaan-keutamaannya. Apa saja? Amma islamuhu radhiyallahu anhu, adapun keislamannya. Falaqad aslama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu indama qadiman nabiyul Madinata muhajiran min Makkah. Masuk Islamnya Abdullah bin Salam itu ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, hijrah dari kota
Kota Mekah. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin memurajaah kembali apa yang dulu kita pelajari bersama. Kita ketahui bahwa masyarakat kota Madinah itu beda dengan masyarakat kota Mekah. Kalau di Madinah itu majmuk, heterogen, ya tak? Ada Yahudi, ahli kitab, ada kaum musyrikin, ada kaum muslimin, ada kaum munafikun. Yang nanti orang-orang musyrik itu akan berubah menjadi apa? Ada yang menjadi muslim, ada yang menjadi apa? Munafik. Jadi heterogen masyarakatnya. Di antara komunitas yang hidup di negeri di negeri Madinah adalah komunitas Yahudi. Dan pada waktu itu ada kurang lebih ada tiga komunitas Yahudi besar di kota Madinah. Yang pertama dari mana? Bani Qainuqa. Ini suku Yahudi. Yang kedua dari Bani Nadhir. Yang ketiga dari Bani Quraidah. Saya sebutkan tiga itu berdasarkan diusirnya. Pertama Bani Qainuqa dulu, terus Bani Nadhir, terus Bani apa? Quraidah. Nah, di antara orang Yahudi yang ada di kota Madinah adalah Abdullah bin Salam. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Ustadz, itu Bani Israel kok bisa hidup di negeri Madinah?" Bagaimana jawabannya? Mereka itu kan Bani Israel. Bani Israel biasa tinggalnya di mana? Aslinya tinggalnya di mana? Di daerah Yerusalem, Palestina sana. Kok bisa tinggal di Madinah itu? Banyak hal-hal yang bisa menjadi alasan. Karena pada waktu itu orang Yahudi ditumpas sama Romawi dan seterusnya. Kan memang pada waktu itu kan Palestina konflik antara Romawi dan apa? Persia. Dan orang Romawi sudah memeluk agama Nabi, memeluk agama Nasrani. Sehingga mereka nggak punya negara, kocar-kacir nggak karu-karuan. Salah satu kota yang dituju adalah kota Madinah, karena mereka membaca Taurat. Di akhir zaman nanti akan muncul seorang nabi di antara dua pegunungan yang banyak di tempat yang banyak apa? Pohon kurmanya. Dan mereka tahu itu di mana tempatnya, di Madinah itu. Karena menurut keyakinan mereka nabi akhir zaman itu akan muncul dari nasab mereka. Bisa dipahami ya? Maka mereka menyongsong tinggal di situ agar nanti lahir di situ nabi itu. Itu di antara faktornya. Jadi mereka itu sebenarnya menunggu kedatangannya nabi akhir zaman. Nah itu ya. Yaqulu Abdullah bin Salam radhiyallahu an, "Lamma qadiman nabiyyu al-Madinata infajalan nasu alaihi." Ketika Rasulullah sampai dari kota Mekah ke kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah itu seluruh orang Madinah mendatanginya, sangat gembira, sangat menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Akhirnya orang Yahudi ini penasaran. Kenapa penasaran? Karena orang Yahudi sendiri juga lagi sedang menunggu adanya nabi akhir zaman. Mereka sudah tahu ini waktunya. Maka penasaran siapa namanya? Abdullah bin Salam ini. Karena dia baca Taurat, orangnya munsif, orangnya adil. Dia ngerti ilmu, ngerti hukum Taurat, paham bahwa akan ada nabi akhir zaman. Akhirnya dia penasaran, benar nggak ini nabi ini? Jangan-jangan benar nabi ini. Dia datang, diselidiki. Falamma ra'aituhu, ketika aku melihat orang yang katanya nabi itu, siapa maksudnya? Rasulullah. Ketika pertama kali aku melihat orang yang katanya nabi itu, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Pertama aku lihat wajahnya itu. Kan orang kan sebelum ngomong kan lihat wajahnya dulu kan. Ini nabi belum ngomong apa-apa ini. Rasulullah belum ngomong apa-apa, tapi pertama kali yang dilihat Abdullah bin Salam wajahnya Rasulullah, itu langsung masuk di hati dan kepalanya Abdullah bin Salam. Wajahnya orang ini bukan wajah seorang pendusta. Nggak mungkin wong pendusta kok wajahnya kayak ini. Wajah api itu dari sisi apa? Belum ngomong, masih wajah tok itu sudah Abdullah bin Salam sudah tahu, oh ini bukan wajah seorang pendusta.
Fakana, kalau mau melihat wajahnya Rasulullah ya lihat kitab Syama'il Nabi. Supaya tahu wajahnya Rasulullah kayak gimana, ya lihat kitab Syama'il Nabi. Gak tahu sudah pernah dikajikan di sini ya? Sabtu Rahmani mungkin ya? Belum? Ya mungkin nanti bisa itu. Nah, bagaimana fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, dedeknya Nabi, perangainya Nabi, dadanya Nabi, pakaiannya Nabi, cincinnya Nabi, sorbannya Nabi, sarungnya Nabi, jalannya Nabi, makannya Nabi. Pak, itu ada di kitab apa tadi? Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Nabi. Taib. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqulu. Setelah saya teliti wajahnya, ini wajah yang baik, bukan wajah seorang pendusta. Ya mungkin wajahnya juga sudah diketahui oleh Abdullah bin Salam seperti wajah dalam kitab apa? Taurat, ciri-cirinya. Setelah itu saya pantau. Jadi Abdullah bin Salam pengen tahu omongannya orang yang namanya Nabi ini, Muhammad SAW ini. Maka kata Abdullah bin Salam, ini belum masuk Islam loh, belum masuk Islam, masih meneliti ini, masih mencari kebenaran. Di saat seperti itulah pertama kali ucapan yang didengar Abdullah bin Salam dari Rasulullah adalah ucapan yang berbunyi begini. Pada waktu Rasulullah dikelilingi sahabat, Rasulullah berkata, Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan tidurlah ketika manusia dan salatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga penuh dengan keselamatan. Ketika mendengarkan ucapan itu langsung masuk di kepalanya siapa? Abdullah bin Salam, bahwa inilah Islam. Itu dalil bahwa Abdullah bin Salam itu meriwayatkan hadis ini sebelum masuk Islam. Betul apa tidak? Jadi diterima apanya? Hadisnya. Itu kan artinya beliau meriwayatkan hadis ini sebelum beliau masuk, sudah tahu kebenaran itu. Akhirnya ucapan Nabi yang disampaikan pertama kali. Jadi Abdullah bin Salam mendengarkan ucapan dari Nabi pertama kali sudah mengesankan. Dan langsung meresep nang atine Abdullah bin Salam. Oh, ini omongan api iki. Nyuruh wong apa tadi yang pertama? Tebarkan salam, ngasih makanan, nyambung tali kerabatan, sholat di kala malam. Kalau kalian melakukan 4 hal ini akan masuk surga dengan keselamatan. 4 hal ini, yang pertama sosial, yang kedua sosial, yang ketiga sosial, yang keempat tok itu baru urusan ubudiyah sama Allah. Ayo coba. Tebarkan salam, ngasih makan, nyambung tali kerabatan, baru sholat malam. Itu menunjukkan dalam Islam perkara sosial itu sangat apa? Penting. Lihat kanan kiri, itu yang menjadikan kita masuk surga. Rasulullah pernah mengatakan, ya jemaah, ini penting saya sampaikan ke antum semuanya, dan insya Allah sebagian antum sudah mendengar hadis ini. Seandainya aku berjalan dengan saudara muslim untuk membantu memenuhi hajatnya dia, ahabu ilayya min an a'taqifa fi masjidi syahron, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, seandainya aku harus berjalan dengan seorang muslim membantunya untuk menyelesaikan urusannya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Membantu orang susah. Ada teman sampean kok lihat kanan kiri nggak jelas, kayak pengen sesuatu orang ini, tapi dia bingung. Datangi. Butuh apa mas? Apa yang bisa dibantu? Oh iya pak, ini saya lagi cari toko progresif, tempatnya di mana pak? Ayo pak, ikut saya mas, tak bantu ya men. Itu yang disenangi Nabi. Seandainya aku berjalan dengan seorang muslim untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf. Itikaf bukan di musola Darussalam loh ini. Itikaf di mana? Masjid Nabawi, masjid nomor 2 terbaik di dunia. Itu lebih aku cintai
berjalan dengan seorang muslim untuk membantu hajatnya daripada aku iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Wong itikafnya Nabi loh cuma 10 hari. Ini 30 hari itu masih tidak aku cintai. Yang aku cintai adalah berjalan dengan seorang muslim untuk membantunya. Nah kayak gini-gini nih harus kita amalkan. Kalau ada orang butuh susah itu, ya memang di dunia ya kita nggak dapat apa-apa, mungkin tambah rugi waktu, rugi ini kita. Tapi coba sampean lakukan itu. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu ya, ini harus jadi semangat kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Nah kemudian, jadi semenjak itu, wah semakin mantap nih Abdullah bin Salam nih. Tapi belum masuk Islam. Sudah cikal bakal masuk Islam. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, belum masuk Islam ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabiyyun. Wahai Muhammad, aku akan bertanya kepadamu beberapa hal, 3 hal yang tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Nek awakmu iso jawab berarti bener awakmu iki nabi. Nek gak iso jawab berarti pembohong. Fa in anta akhbartani biha amantu bika. Kalau engkau wahai Muhammad bisa menjawab, menginformasikan jawaban 3 hal ini kepadaku, maka aku beriman kepadamu, masuk Islam. Yaqulu Anas fasa'alahu anis syabah. Pertama kali pertanyaannya tentang syabah, tentang kemiripan. Bagaimana seorang bayi itu loh, kok kadang mirip bapaknya, kok kadang mirip keluarga ibunya, bukan tetangganya loh ya. Wah bahaya ini. Kadang kok mirip bapaknya, kok kadang mirip keluarga ibunya. Kalau mirip ibunya, itu bagaimana itu? Yang nomor 2, an awwali syai'in yahsyarun nas. Tentang kejadian pertama kali manusia nanti itu diapakan? Digiring menuju padang mahsyar. Itu bagaimana awal-awalnya, itu gimana ceritanya? Manusia kok semuanya akan digiring menuju padang mahsyar, itu nanti gimana ceritanya? Awal-awalnya bagaimana? Pertanyaan yang ketiga, wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Dan pertanyaan tentang makanan apa, hidangan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga. 3 hal itu. Itu kalau orang Arab jahiliyah Quraisy yang nggak paham Islam nggak mungkin tahu. Abdullah bin Salam itu paham bahwa orang Mekah Quraisy itu penyembah berhala kan gitu kan? Bisa dipahami ya? Nggak mungkin ngerti maklumat tentang yaumil qiyamah, mahsyar, surga neraka, nggak mungkin ngerti mereka. Mereka itu nggak punya apa? Agama, penyembah berhala, penganut paham paganisme. Bisa mengira ini kalau nggak Nabi nggak mungkin bisa jawab. Dijawab sama Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani bihinna Jibrilu anifa. Kata Rasulullah, baru saja tadi Jibril mengabarkan kepadaku jawaban dari pertanyaan. Dan Jibril ini nurunkan wahyu kepada Nabi Isa, akhirnya Nabi Musa nggak menjadi nabi akhir zaman, dan gara-gara Jibril nurunkan wahyu kepada Rasulullah, akhirnya Nabi Muhammad akhirnya sallallahu alaihi wasallam akhirnya dijawab sama Nabi. Faqala Rasulullah amma syabah, adapun kemiripan, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhahaba bisyabah. Jika airnya laki-laki mendahului airnya perempuan, maka akan pergilah kemiripan itu. Tergantung sapa sing metu sik. Sing metu airnya bapak apa airnya, ngerti maksudnya air di sini kan? Bukan air mineral ini. Ya, paham ya? Nah, air mani maksudnya. Ini juga dalil, dijadikan dalil para ulama, wanita juga punya air mani. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli dhahaba bisyabah. Dan kalau yang keluar duluan itu wanitanya daripada laki-laki, ya akan pergi dengan kemiripannya. Jadi tergantung sapa sing metu sik, sapa sing dominan. Ya, ini kalau ilmu kedokterannya ya saya nggak bisa jawab.
karena kita bukan ahlinya, ya kan? Tapi kalau hadisnya mungkin harus lihat syarahnya juga ini bagaimana. Tapi itu secara teks seperti itu. Adapun yang nomor 2, wa awwalu syai'in yahsyurun nas, adapun pertama kali yang menghimpun manusia, menggiring manusia ke padang mahsyar adalah narun taji'u min kibalil masyriq. Akan ada api yang menyala dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Giring semuanya dari Indonesia yang paling ujung Merauke itu. Wallahu a'lam bishawab bagaimana kaifiahnya, tapi yang jelas nanti itu akan muncul apa? Api dari arah apa tadi? Timur, giring manusia. Dan digiring semuanya sampai ke barat. Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Wa awwalu syai'in ya'kulu alil jannah, adapun apa yang pertama kali dimakan oleh ahli surga, apa jawabannya? Kabidil hud, ra'sit thaur wa kabidil hud. Biasanya enggak pakai ra'sus thaur, tapi ini hadis ini ada ra'sus thaur. Kabidil hud. Apa kabidil hud itu? Hatinya ikan paus. Itu Pak. Jadi nanti yang sampean makan, insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal. Allahumma rizqnal jannah. Allahumma innana nas'alukal jannah. Semoga Allah memberikan kita surga. Dan nanti kalau sampean masuk surga semuanya, insya Allah biidznillah kita semua surga. Ingat hadis ini nih. Nanti kita akan diberi hidangan apa? Hatinya ikan paus. Sudah pernah merasakan belum Pak? Datang ke Brondong, pesan ke para nelayan sana, Lamongan sana, Pak tolong carikan. Rasanya beda Pak, kalaupun ada pun rasanya apa? Beda, tidak ada yang bisa menyamakan kelezatan apa? Surga. Yang di surga juga ada khomer kok, ya kan? Tapi khomernya surga itu beda dengan khomernya dunia, gitu loh. Jadi jangan kemudian, nah nek kalau sekedar hatinya paus, gak usah jauh-jauh ke surga, cari di Indonesia. Lakin sopo sing iso nangkep paus ku sopo? Gak ono sing iso nangkep paus, ya kan? Kau wede kan. Makhluk Allah di muka di bumi yang terbesar itu paus biru. Gajah pun kalah. Makhluk Allah yang terbesar, maksudnya makhluk hidup ya, bukan gunung, bukan itu ya. Itu paus biru. Ya. Nah, itu nanti yang akan dihidangkan ke ahli surga. Setelah dijawab Rasulullah tiga-tiganya, langsung ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Langsung masuk Islam di tempat itu juga. Padahal kebiasaannya orang Yahudi itu apa? Menyembunyikan apa? Kebenaran. Tapi ini nggak berlaku bagi Abdullah bin Salam karena dia adalah orang yang adil, munsif. Orang itu kalau adil nggak sombong pasti dikasih hidayah sama Allah. Kasih hidayah sama Allah masuk Islam. Dan itu jarang orang Yahudi masuk Islam. Karena pada dasarnya orang Yahudi itu ngerti apa nggak kebenaran? Oh ngerti, nggak dijelaskan paham deh. Beda dengan orang Nasrani nggak ngerti ilmu, dibicui orang Yahudi. Agamanya mereka diubah oleh Paulus kan gitu kan? Yang mengubah agama Nasrani menjadi Trinitas itu siapa? Paulus. Nabi Isa tidak pernah ngajarkan itu. Bahkan Injil sendiri ditulis setelah sekian tahun setelah wafatnya Nabi siapa? Nah, yang ngomong ini bukan kita, sarjana mereka sendiri. Jadi banyak di internet di mana aja mereka sendiri tuh. Banyak sekte, ada yang nggak mau Trinitas juga banyak. Gak karu-karuan. Khilaf di antara mereka. Bahkan itu tukaran. Sebagaimana orang Islam itu tukaran sak koncone gara-gara masalah khilafiyah, mereka juga ada kayak gitu. Ya, oke kembali ke materi. Masuk Islam Abdullah bin Salam ini. Kemudian ngomong Abdullah bin Salam ini, ya Rasulullah, innal yahud qauman bukhut. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu pendusta, pembohong, kaumku itu. Ngerti dewe nek kaum itu pendusta. Tolong ya Rasulullah, kalau seandainya mereka itu mendengarkan keimananku ini, pasti mereka akan mendustakan aku. Makanya tolong simpen dulu kalau aku masuk Islam. Di sini ada dua riwayat. Ini ada di pertama dan di kedua. Ada perbedaan lafaz. Nanti saya nggak usah saya ulangi, tapi saya pakai dua-duanya langsung. Beberapa lafaz saya ambil dari sini. Jadi pada waktu itu dia masuk Islam dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kaumku, kaum Yahudi itu pendusta. Mereka itu ngerti kebenaran tapi disembunyikan. Tolong simpan dulu keislamanku ini. Terus tanyakan kepada mereka siapa aku. Kalau dikasih tahu dulu bahwa Abdullah bin masuk Islam,
terus Anda tanya siapa aku, pasti mereka akan menjelek-jelekkan aku. Paham nggak maksudnya? Simpan dulu bahwa aku ini masuk Islam. Tapi tanyakan kepada mereka siapa aku ini sebelum mereka tahu aku ini masuk apa? Islam. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat mendatangi orang-orang Yahudi. Lah ini ada perbedaan riwayat ini. Nah, ini perhatikan. Tapi substansinya sama. Maka Rasulullah SAW mengutus mereka dan orang-orang Yahudi ada di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'syarul Yahud, wailakum, wahai orang-orang Yahudi, celaka kalian. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa wallahi innakum la ta'lamuna anni Rasulullah haqqa." Wahai orang-orang Yahudi, wallahi demi Allah, kalian itu tahu bahwa aku ini Rasul yang hak. Wallahi kalian tahu itu. Kalian baca dalam kitab-kitab kalian. Wa anni ji'tukum bihaqqin fa aslimu, dan aku sudah datang kepada kalian membawa kebenaran ini, fa aslimu, masuk Islamlah kalian. Wallahi kalian itu tahu siapa saya. Bahkan lebih tahu kalian itu siapa saya, melebihi kalian tahu siapa anak kandung mereka, anak kandung kalian sendiri. Suruh masuk Islam. Maka mereka menjawab, "Mana alamuhum, la kami enggak tahu siapa ente ini. Enggak ada kitab Taurat kami menjelaskan tentang Anda, enggak tahu, enggak ada." Mendustakan enggak? Padahal tahu enggak mereka kalau Rasul itu Rasul? Tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang membaca Alkitab itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Dunia itu yang paling tahu tentang anak kandungnya itu siapa setelah Allah Subhanahu wa taala? Iya bapak dhewe kan itu kan. Lah wong Yahudi itu ngerti sapa Nabi Muhammad, luwe ngerti ini, mengerti anak dhewe. Makanya dulu saya ceritakan kepada antum ya. Huyai bin Akhtab, dedengkotnya Yahudi. Masih ingat tak? Dedengkotnya Yahudi Bani Nadir. Ketika ditanya, apakah Muhammad itu benar Muhammad? Dijawab sama dia, wallahi aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada keyakinanku anakku ini adalah anak. Kan gitu dulu saya ceritakan ke antum, kan sudah sering saya sampaikan itu waktu Sirah Nabawi dulu ya tak? Kalau anakku ini wallahu alam gak ada tes DNA zaman dulu. Betul tak? Tapi kalau Muhammad itu jelas dia itu nabi. Itu dalil bahwa orang Yahudi itu tahu siapa Rasulullah SAW. Mengerti betul. Nah, jadi ditolak sama mereka. Lah kami nggak kenal ente Muhammad. Sopo ente ngaku-ngaku nabi. Nabi itu kudu ke Bani Israel. Awakmu ini Bani Ismail. Israel Ismail. Bedanya cuma R sampai S sampai M sama S itu. Ismail Israel. Sampai sekarang tukaran gak mari-mari wong Arab mbek wong Israel. Padahal podo-podo anake Ibrahim. Podo-podo anake Ibrahim kan punya dua anak toh, Ismail sama Ishak. Ishak tadi Israel kan gitu kan. Punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya aslinya tuh kok dua itu, Ismail sama Israel itu. Baik. Kembali ke materi. Gak mau masuk Islam mereka. Padahal tahu. Akhirnya mereka tanya, siapa yang tanya? Rasulullah tanya. Begini, pertanyaan kedua atau statement Nabi yang kedua. Setelah diajak masuk Islam tidak mau, Rasulullah ingin menyampaikan, kamu itu tahu loh kalau aku itu Nabi, kenapa nggak masuk Islam? Dan benar nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah ngomong lagi, fa ayyu rajulin fiikum Abdullah bin Salam, dan siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Tanya ini, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Riwayat pertama mengatakan, ya ketika dijawab nih, mereka nggak tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, disembunyikan sama Nabi keislamannya itu. Akhirnya ditanya dulu, siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Maka mereka menjawab, Abdullah bin Salam adalah Sayyiduna ibnu Sayyidina. Dia adalah Sayyid kami, putra dari Sayyidnya kami. A'lamuna ibn a'lamina, orang yang paling berilmu, anak dari orang yang paling berilmu di antara kami. Dia dipuji pula apa? Bapaknya iki turunannya wong api, dia wong paling pinter, bapaknya biyen yo wong sing paling pinter gitu loh. Dia itu pemimpin kami dan dulu bapaknya juga pemimpin kami, bahkan dalam riwayat bahkan jidnya dia. Apa jid itu?
Bahkan mbahnya dia pun memang pimpinan kami. Jadi diakui ya dianya, ya bapaknya, ya buyut, ya mbahnya diakui semuanya keilmuannya. Ketika ditanya Rasulullah SAW menjawab seperti itu, khairuna ibn khairina, orang paling ngapi, anak wong sing paling ngapi. Sayyiduna ibn sayyidina, pemimpin kami dan putra dari pemimpin kami. A'lamuna wa ibnu a'lamina, dia adalah ulama kami, putra dari ulama kami. Wes pokoknya dipuji setinggi langit. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada mereka, ara'aitum in aslam, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Atuslimun, apakah kalian akan mengikutinya masuk Islam? Kalian memujinya, menganggap dia sayyid, khairuna, orang paling berilmu. Kalau seandainya masuk Islam, apakah kalian ikut masuk Islam? Mereka menjawab, a'adahullah an yaf'al dalik, semoga Allah melindungi dia dari masuk Islam. Dan kalau riwayat yang lain mengatakan, hasyalillah, maka Nabi Muslim, tidak mungkin dia masuk Islam. Karena mengira Abdullah bin Salam seperti dirinya. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Yakin bahwa pemimpinnya itu setia dengan ajaran Judaism. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Salam, kan sembunyi dari Abdullah bin Salam kan? Kata Rasulullah, ukhruj ya Abdullah, wahai Abdullah bin Salam, keluarlah. Keluar Abdullah bin Salam di tengah-tengah kaumnya. Janjian karo Muhammad di paling ngono deh. Keluar Abdullah bin Salam. Maka pidato di depan kaumnya. Ya ma'syara qaumi, wahai kaumku, wailakum, celaka kalian. Ittaqu wa, bertakwalah kepada Allah. Wallahi, demi Allah, kalian itu tahu bahwa dia ini nabi. Wallahi kalian tahu bahwa dia ini nabi. Wallahi demi Allah, kalian itu tahu bahwa Muhammad ini nabi. Kalian baca di kitab-kitab kalian. Kalian paham siapa Muhammad ini, bahwa dia seorang nabi, melebihi pengetahuan kalian bahwa anak kalian adalah anak kalian. Kalian tahu bahwa Muhammad nabi. Langsung berubah mereka. Syarruna ibn syarrina, bangsat, anaknya bangsat. Ya. Jahiluna ibn jahilina, orang bodoh, anaknya orang bodoh. Sampai bapak ini ikut dicela. Berubah total, hitungan beberapa waktu saja. Kadzabta, kau berdusta. Dituduh pendusta, dituduh ini. Nah, akhirnya Rasulullah SAW, akhirnya Anas bin Malik, akhirnya Rasulullah mengatakan, ya beginilah ya Rasulullah. Abdullah bin Salam berkata ke Rasulullah, ya beginilah ya Rasulullah kaum Yahudi. Makanya surat Al-Fatihah itu membagi manusia menjadi 3, Pak. Betul apa enggak? Ini surat sering saya sampaikan. Dalam surat Al-Fatihah itu manusia dibagi menjadi 3. An'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. 1. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Adh-dhalin, orang yang tersesat. Jadi menurut surat Al-Fatihah menungso iku ana 3. Wong sing diwenehi nikmat, wong sing dimurkai Allah, wong sing tersesat. Sapa wong adh-dhalin, orang tersesat iki? Wong sing akeh amalane tapi gak ono ilmune. Orang Nasoro. Akeh amale, beribadah, enggak nikah, hidup dalam kerahiban, tapi Nabi Isa dianggap anak Tuhan tanpa ilmu. Beramal tapi tanpa ilmu, kesasar. Wake amale ning ora ono ilmune. Kesasar jare wong Jawa. Dolin. Nomor 2 apa tadi? Kok jadi bahasa Jawa ya? Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Siapa orang dimurkai ini? Orang yang tahu kebenaran tapi enggak mengamalkan kebenaran itu. Siapa mereka? Al-Yahud. Makanya orang Yahudi itu dimurkai. Yang nomor 3, an'amta alaihim, orang yang punya ilmu, punya amal. Mereka inilah kaum muslimin yang benar-benar menjalankan Islam. Orang Yahudi itu tahu, Pak, siapa Nabi Muhammad. Orang Yahudi tahu bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi, tahu. Orang Yahudi itu ngerti, kalian nanti menang, tapi bukan kalian ini, gitu loh. Duduk wong-wong sing kayak awakmu iki salat subuh nih kok, mereka tahu itu. Ngerti sifat-sifat nanti tentara yang akan mengalahkan mereka itu, ngerti. Lebih ngerti mereka daripada umat Islam sendiri. Umat Islam itu wis pesimis duluan kalau melawan Yahudi. Ya. Padahal nggak boleh kayak gitu, harus objek. Sekarang ini kalau bahas Palestina selalu kan, wes nanti akan turun Imam Mahdi, turun Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti akhir zaman. Sekarang kita yang akan membebaskan Al-Aqsa. Maksudnya itu jangan kemudian kita wes gak mungkin menang wes, kemudian turu kabeh wes jangan gitu.
Kita didik umat, kita apalkan Al-Quran anak-anak kita ajari tauhid yang benar, kita rintis kemenangan itu. Negara Israel tuh Pak, negara yang namanya Israel itu baru berdiri tahun 1948. Masih tua Indonesia. Paham? Indonesia tahun berapa? Sebelum itu tidak ada negara namanya negara apa? Israel. Sampai sekarang berapa tahun? 48 sampai sekarang, tolong sampai itu. 48 sampai 22. Umurnya negara jenenge negara Israel itu 72. 72 tahun ya umurnya ya. 74. Ya 74. 74 tahun umurnya negara Israel. Tapi 74 tahun itu sudah membuat orang Muslim banyak yang sudah pesimis, nggak mungkin menang. Lihat yang dibahas kan akhir zaman nanti akan Imam Mahdi. Itu benar hadis Nabi, harus kita sampaikan ke umat. Tapi jangan kemudian menyerah, wis gak mungkin, wis nunggu akhir zaman aja. Jangan gitu. Dulu tanah kita Palestina sudah dipegang oleh tentara salib ratusan tahun. Sebelum ada Yahudi menguasai tanah Palestina, sebelumnya dulu kan sudah terjadi perang apa? Perang salib. Musuhnya beda. Kan gitu kan? Ya kalau ini Yahudi, kalau dulu kan Nasrani itu ratusan tahun, Mbak. Itu saja para ulama mendidik, membuat anak-anak kecil hafal Quran, dia akhirnya bisa menang, gitu loh. Itu padahal ratusan tahun. Lah ini baru beberapa puluh tahun, kadang-kadang kaum muslimin sudah apa? Sudah kayak kayak gak mungkin menang lah. Makanya kita penting untuk mendidik anak-anak kita. Kita jadikan hafal Quran, kita jadikan semangat di masjid. Itu untuk menyongsong kemenangan dari masjid itulah. Jadi gitu ya, kita nggak boleh pesimis dan kita berdoa semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di mana? Palestina. Ya dengan cara yang benar ya, menolong mereka dengan cara yang benar. Nah, itu tentang cerita keislamannya siapa tadi? Abdullah bin Salam. Ini belum cerita keutamaannya, ini baru kisah apa? Masuk Islamnya. Lah apa saja keutamaannya? Nah, silakan diperhatikan atau dicatat. Yang pertama, keutamaan Abdullah bin Salam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu radhiyallahu anhu min ahlil jannah. Baru setengah jam sudah dikasih sempritan sama alarm ya. Masih lanjut dulu gak apa-apa ya? Cek, ngenteni cek. Dawa nih Pak. Amma manakibu katsirah. Ya, keutamaan Abdullah bin Salam sangat banyak. Yang pertama tadi apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu radhiyallahu anhu min ahlil jannah. Rasulullah mengabarkan dengan teks namanya disebut Nabi bahwa dia masuk surga. Ya, tidak sekedar yang ikut begini masuk surga, enggak, namanya disebut Nabi. Ya, perhatikan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad bin Waqqas tahu antum ya, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, "Ma sami'tun nabiyya yaqulu li ahadin yamshi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah aku mendengar Rasulullah berkata kepada seseorang yang masih berjalan di muka bumi, tapi kata Rasulullah dia ahli surga, kecuali satu orang. Siapa? Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu orangnya masih jalan di muka bumi, tapi kata Nabi ini penghuni surga. Padahal orangnya masih ada di dunia, tapi sudah ditekskan namanya oleh Nabi ini penghuni surga. Padahal orangnya masih jalan di dunia. Nah itu ya. An Sa'id bin Waqqas, kata Sa'ad bin Waqqas, perhatikan, anan Nabi ya utiya bi qas'atin. Rasulullah pernah dihidangkan nampan, piring yang ada makanannya. Kemudian Rasulullah makan dan juga para sahabat. Kemudian ada sisa di makanan itu. Di nampan atau di piring tadi itu ada sisa makanan. Kata Rasulullah, yattali' rajulun min hadzal fajji min ahlil jannati ya'kulu hadil fadla. Akan datang seorang dari gang ini yang akan makan apa namanya tadi? Sisa makan ini, dan dia adalah penghuni surga. Para sahabat nunggu sopo kira-kira gitu. Ternyata sing metu sapa? Abdullah bin Salam. Dan temenan Abdullah bin Salam datang makan itu. Kok ini orangnya ini yang dijamin masuk surga. Ya. Akan datang seorang laki-laki dari gang itu, dia adalah penghuni surga. Dia akan makan kelebihan makanan ini, datang dan dimakan. Ya itu diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah itu ya, beliau
adalah orang yang masuk Islam, dijamin masuk surga. Dan banyak lagi riwayat-riwayat, tapi intinya itu ya, beliau dijamin masuk surga. Sanian, keutamaan yang nomor 2. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu ilmuhu al-katsir alladhi hasalahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abdullah bin Salam yang nomor 2 adalah ilmunya yang banyak. Memang dia ahli ilmu. Ngerti Taurat, ngerti Quran. Ilmunya banyak, Pak. Ya, tak cerita, gak ada di kitab ini. Dulu di kota Madinah ada 2 orang Yahudi berzina. Ditangkap sama orang-orang Yahudi lainnya. Diseret kepada Rasulullah. Nah, mereka mengakui eksistensi bahwa Rasulullah itu adalah seorang pemimpin di kota. Ditangkap orang 2, digelandang di depan Rasulullah SAW. Orang Yahudi padahal. Hukum lana ya Muhammad. Berikan hukum wahai Muhammad. 2 orang yang berzina ini. Kata Rasulullah, bit Taurah atau bil Quran. Mau hukum apa ini? Hukum Taurat apa hukum Quran? Nah, karena ditanya mereka jawab bit Taurah. Dengan apa? Taurat. Ya sudah, buka Taurat kalian. Dibuka Tauratnya. Baca bagaimana hukuman orang yang apa? Berzina. Ini muhsan, zina muhsan. Tahu zina muhsan maksudnya? Apa maksudnya? Sudah menikah, dua-duanya sudah pernah menikah. Intinya kalau dalam hukum Islam dia apa kan? Dirajam sampai mati. Ini muhsan ini, bukan perawan, bukan gadis, bukan jejak perjaka, bukan. Ini muhsan, sudah menikah. Ya sudah, kalau kalian mau dihukumi dengan Taurat, ya sudah, buka Taurat kalian, dibuka Tauratnya. Baca kata Rasulullah, baca. Nah, dibuka begini. Yang satu ditutup, yang satu dibaca, ini dibaca. Nah, dibaca, hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan adalah dinaikkan keledai secara terbalik. Keledainya jalan ke sana, orangnya menghadap ke buntutnya keledai. Paham maksudnya ya? Terus diceloteng-celoteng wajahnya, diarak di tengah kampung dan dilempari sendal. Kebetulan pada waktu itu ada Abdullah bin Salam apal Taurat, ngerti. Iki sing dibaca bener apa ndak itu ngerti. Kata Abdullah bin Salam, tolong singkirkan tanganmu satunya itu. Dan baca itu. Fawajadu ayatar rajm. Maka dia nggak bisa ngelak lagi dan dibacalah ayat rajam. Akhirnya dirajam itu 2 orang. Itu menunjukkan ilmunya. Dan memang itu hukum Bani Israel itu. Wa katabna ala Bani Israel anna nafsa bin nafsi. Dan kami tetapkan bagi Bani Israel nyawa balas nyawa, mata balas mata. Itu Bani Israel. Itu Islam melanjutkan karena turun Al-Quran membenarkan itu dan dilanjutkan. Jadi kalau mereka ngeritik rajam itu syariat mereka sendiri sebenarnya. Paham maksudnya? Syariat Bani Israel. Lah itu ya. Itu menunjukkan keluasan ilmunya siapa tadi? Abdullah bin Salam. Termasuk dalam hal Islam. Jadi ini ceritanya nih. Ceritanya pada waktu itu Mu'ad bin Jabal itu dalam kondisi sakaratul maut. Antum tahu kan Mu'ad bin Jabal, sudah pernah saya ceritakan di sini ya kan? Apa julukannya Mu'ad bin Jabal? Loh, ngene kok gak ero. Tak sampai eno bolak-balik padahal. Prai 2 wulan lali kabeh. Apa julukan yang diberikan kepada Mu'ad bin Jabal? Ojo dilalekno ya. A'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham tentang halal haram. Saking pintere sampai dia itu diutus Nabi ke negeri Yaman untuk mendakwai orang Yaman. Masih ingat hadisnya kan itu kan? Wahai Mu'ad, kamu akan datang ke negeri Yaman, penduduknya adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Pertama kali kamu dakwakan tauhid. A'lamun nas bil halal wal haram. Orang yang paling paham tentang halal haram Mu'ad bin Jabal, cerdas, berilmu. Nah itu Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad bin Jabal hampir wafat, sakaratul maut. Maka Yazid bin Umairah dia datang. Dan mereka datang kepada siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Ya Abu Abdurrahman Ausina. Wahai Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman ini? Ya Mu'ad bin Jabal, kunianya. Ausina, berikan wasiatmu. Adlisuni, tolong dudukkan aku. Maka orang-orang ini mendudukkan siapa tadi?
Mu'adz bin Jabal dari pembaringannya. Innal ilma wal iman madhannuhuma. Sungguhnya ilmu dan iman itu ada tempatnya. Iltamisuha, carilah ilmu itu, masih ada orang-orangnya. Carilah ilmu dari 4 orang. Carilah ilmu dari 4 orang. Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Karena Yahudian, dulu Abdullah bin Salam ini Yahudi. Fa aslam, terus dia masuk Islam. Dan aku mendengarkan Rasulullah bersabda, innahu asyiru asrobil jannah. Dia adalah orang ke-10 yang masuk surga. Lah, iki yang merekomendasikan model gini, model ono uang tekon nang ngene Surabaya takon, Ustaz saya ini besok akan ke Medan. Saya kalau ke Medan tuh belajar ke siapa? Kan kayak gitu kan. Ini kan hampir wafat nih. Kayak cerita Salman Al-Farisi yang datang ke gurunya hampir wafat itu loh. Besok kalau sampai mati aku belajar nandi kan gitu kan. Nah sama dengan ini. Ini ilmu akan hilang. Tolong sampaikan kepada aku siapa. Kami akan belajar nanti ke siapa. Kata Mu'adz bin Jabal, carilah ilmu dari berapa? 4 orang. Abu Darda, ulama semua yang disebut ini. Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Loh kalau yang ngomong nanti orang-orang yang nggak ngerti ilmu ya nggak terlalu Yang ngomong siapa? Mu'adz bin Jabal, orang yang paling paham halal dan haram, bisa mengukur siapa yang berat diambil apa? Ilmunya. Nah itu termasuk. Jadi banyak ilmunya. Dalam riwayat yang lain, Mu'adz ini hampir wafat. Beliau, orang-orang menangis. Maka ditanya sama Mu'adz, kenapa kalian menangis? Kami akan kehilangan ilmu. Karena Mu'adz itu kan simbolnya ilmu. Paham ya? Faqih gitu loh. Kata Mu'adz, beliau mengatakan, innal ilma lam yadhab. Ilmu tidak akan sirna, belum sirna. Carilah di 4 orang. Di antaranya Abdullah bin Salam. Nah itu ya, jadi itu menunjukkan keluasan ilmu. Yang nomor 3. Wa min manakibihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu yamutu wa huwa mustamsikun bil urwatil wuthqa wa bil Islam. Nabi mengabarkan bahwa Abdullah bin Salam ini sampai mati tetap memegang tererat urwatul wuthqa Islam. Enggak murtad gitu loh. Karena ada orang kan labil kan masuk Islam karena terpaksa, murtad lagi, itu. Ini enggak ini. Semenjak masuk Islam sampai mati. Abdullah bin Salam. Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya pagi-pagi Abdullah bin Salam ini cerita. Inni bainama ana naim. Ketika aku tertidur tadi malam, aku bermimpi. Dan Rasulullah itu kalau pagi-pagi ketemu sama sahabat, biasanya tanya, siapakah di antara kalian yang tadi malam apa? Bermimpi. Kumpul-kumpul, hari sholat subuh, Rasulullah tanya, siapakah di antara kalian yang tadi malam apa? Bermimpi. Ya Rasulullah seperti itu. Kalau antum ya gak usah lah. Ya, kita logo-logo bareng, mimpi apa mau bengin, gak usah. Ini Rasulullah ngomong kayak gitu di depan sahabat. Akhirnya di antara yang itu kebiasaan Nabi itu beda cerita dengan ini ya. Kalau ini cerita Abdullah bin Salam. Tadi malam aku bermimpi. Aku didatangi oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki itu berkata, berdirilah wahai Abdullah bin Salam. Terus tanganku diambil, aku diajak berangkat, bergegas. Aku ikut bersamanya. Kemudian ada jalan ke arah kiri. Aku ingin melalui jalan yang ke arah kiri. Kemudian dilarang sama orang tadi, jangan lewat jalan itu, lewat jalan sini aja. Di jalan ke arah apa? Dialihkan ke arah apa? Kanan oleh orang tadi. Jalan yang lurus. Aku nggak boleh belok ke arah apa? Kiri. Diajak ke arah kanan dan lurus. Setelah itu aku melihat gunung. Dan orang tadi mengatakan, ayo dakilah gunung ini. Ngerti daki? Apa? Naiklah, naiki gunung ini. Aku berusaha naik gunung, aku jatuh lagi. Aku naik gunung, jatuh lagi. Nggak bisa-bisa. Tak ulang-ulangi, nggak iso-iso. Akhirnya aku melihat ada tiang yang tinggi. Tiang yang bawahnya itu ada di tanah, ujungnya ada di langit. Ini mimpi loh, ini mimpi. Dan di atasnya itu ada lingkar, ada gelang gitu loh kayak. Terbuat dari apa? Ada lingkaran. Ada
apa namanya halak, iya lingkaran, ya, kayak gelang gitu di atas apa? Di atas tiang tadi. Terus orang ini nyuruh aku naik ke arah tiang itu. Aku berkata kepadanya, bagaimana aku naik tiang yang sangat tinggi, pangkalnya di bumi, ujungnya di langit? Tidak mungkin. Akhirnya orang itu ngambil tanganku dan aku dilempar ke atas. Sampai aku gapai yang paling tinggi dan ada apa tadi? Di atasnya tadi ada apa? Aku pegangi gelang itu. Berarti kan beliau kan bergantung gelayutan gitu loh kalau sekarang. Maka aku muta'alliqun bil halaq. Aku ada gemantung di pegangan itu. Aku pegangi terus. Sampai akhirnya dzumma darabal amud fakharra. Kemudian apa namanya? Tiangnya itu dipukul sama orang tadi sehingga roboh. Dalam keadaan roboh itu aku masih berpegang teguh dengan apa? Tali tadi itu loh. Terus aku terbangun. Tapi terbangun dalam keadaan masih apa? Memegang tali tersebut. Atau lingkaran tersebut. Maka aku datang ke Nabi, aku ceritakan kisahku ini. Kok ana mimpi aneh begitu? Kata Rasulullah, adapun jalan yang kiri itu jalannya ashabus shimal, penghuni neraka. Dan kamu adalah memiliki jalan yang apa? Lurus. Ya, berarti kamu baik, ashabul yamin gitu loh. Adapun gunung yang kamu daki, kamu naiki dan kamu nggak bisa, itu adalah manzilu asyuhada. Itu untuk para orang yang mati syahid dan kamu bukan orangnya. Paham maksudnya? Karena memang Abdullah bin Salam tidak dalam keadaan wafat dalam keadaan apa? Jihad. Adapun adapun tiang itu adalah Islam. Adapun ikatan atau tali yang kamu pegangi sampai kamu jatuh tadi itu adalah tali Islam dan kamu senantiasa berpegang teguh dengan Islam sampai kamu mati. Nah, seperti itulah kisahnya. Intinya beliau dalam keadaan sudah disinyalir, bukan disinyalir ya, disampaikan bahwa Nabi kamu ini sampai mati tetap memegang Islam meskipun cobaannya berat, itu tetap masuk. Kemudian nomor 4, beliau dapat 2 pahala. Karena orang Yahudi, orang Nasrani kalau masuk Islam dapat 2 pahala. Pahala karena beriman dengan Nabi Musa dan pahala karena beriman kepada Rasulullah. Kan Rasul pernah ngomong kayak gitu. Kalau ada orang Bani Israel di zaman Nabi masuk Islam dapat 2 pahala. Pahala sebagai orang yang percaya sama Nabi Musa dan percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa min manaqibihi annallaha anzala fihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Termasuk keutamaan Abdullah bin Salam, Allah turunkan 1 ayat dari langit tentang Abdullah bin Salam. Yaitu surat Al-Ahqaf ayat 10. Jadi ceritanya pada waktu itu Rasulullah masuk gereja bersama Auf bin Malik. Maaf, bukan masuk gereja, sinagog. Sinagog sama gereja beda kan ya? Kalau sinagog miliknya orang Yahudi. Rasulullah pernah masuk Kanisatul Yahud, gerejanya Yahudi. Maksudnya di sini sinagog kalau di Indonesia. Karena kanisa dalam bahasa Indonesia itu gereja. Tetapi kalau dinisbatkan ke Yahudi di Indonesia bukan namanya gereja tapi apa? Sinagog. Pada waktu itu terjadi perayaan Yahudi. Ada perayaan Yahudi di sinagog. Rasulullah datang dengan sahabat Auf bin Malik. Loh Ustaz, berarti boleh Ustaz masuk ke gereja atau sinagog di tempat perayaan mereka, berarti boleh Ustaz? Ya boleh, tapi apa yang dilakukan Nabi di situ? Apakah bareng-bareng aneh-aneh di situ, selawatan bareng di situ? Nah, itu yang harus kita pahami. Ternyata yang dilakukan Nabi justru mendakwai mereka. Rasulullah masuk dan berkata, wahai orang-orang Yahudi, tunjukkan kepadaku 12 laki-laki dari kalian yang bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka Allah akan memedam kemurkaannya kepada kalian. Tidak ada yang jawab. Satu sinagog gak ada yang jawab. Ya, gak ada yang jawab dan gak ada yang ngakui bahwa Nabi ini Nabi. Satu sinagog itu. Akhirnya Rasulullah keluar dengan siapa tadi? Auf bin Malik. Ketika keluar ada satu orang dari dalam sinagog ngomong, sebentar, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi dari berhak disembah kecuali Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ternyata siapa laki-laki itu? Abdullah bin Sa'ad. Ceritanya panjang ya, ini inti aja yang saya sampaikan ini.
itu adalah Abdullah bin Salam. Turun ayat dari langit. Wa syahida syahidum min bani Israil. Ada saksi dari Bani Israel. Nah, itu saksi dari Bani Israel siapa maksudnya? Siapa maksudnya saksi ini? Abdullah bin Salam. Surat Al-Ahqaf antum lihat nanti ya di rumah. Surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Sebelum mungkin akan dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir. Itu ceritanya Abdullah bin Salam. Jadi satu sinagog itu gak ada yang mau masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Pada pertemuan akan datang, insya Allah kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia, yang dicintai Nabi, luar biasa dibela oleh Nabi. Beliau adalah Ammar bin Yasir, insya Allah. Radhiyallahu an. Semoga Allah memudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.